Salam. Oh, silakan masuk, Mas. Ya, Bu. Silakan cari tempat duduk yang aman, Mas. Ya, Bu. Gimana? Saya duduk di sini saja. Silakan duduk. Selamat pagi, dengan Mas siapa ini? Saya Mas Fitra. Oh, Mas Fitra. Mas Fitra ini dari mana? Rumahnya Mas Fitra? Saya tadi dari sekolahan mengumpulkan tugas, Bu. Terus mampir ke sini seperti itu. Oh, sekolahnya di mana, Mas? Saya di SMA 1 Global sini, Bu. Oh, Ya. salah satu kelompok. Sebelumnya Mas Fitra ini sudah kenal dengan Ibu? Saya dikasih tahu teman saya, Bu. Namanya Bu Gita, Bu Agni. Ya, nama saya Agni Dita Alianti Mawariningsi, biasa dipanggil Bu Agni, tapi kalau Mas Fitra mau panggil Bu Dita juga tidak apa. Iya, tadi katanya teman saya namanya Bu Dita seperti itu. Oh iya. Oke, mungkin kenalnya Bu Dita, Agni Dita. Oke. Sebelumnya ada perlu apa Mas Fitra ke sini? Saya ini, Bu, sebenarnya ingin kata teman saya itu saya disuruh proses konselingan di sini. Nah, saya kan juga ingin juga itu, Bu, proses konselingan. Tapi sebelumnya saya direkomendasikan teman saya di konselingan. Akhirnya saya secara sukarela datang ke sini untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Sebelumnya Mas Fitra sudah pernah melakukan proses konseling apa belum? Kalau di sekolah itu cuma konsultasi masalah jurusan, masalah nilai, seperti itu hanya itu saja. Berarti belum pernah melakukan layanan konseling seperti ini ya, Mas ya? Iya, Bu, belum pernah. Sebelumnya Mas Fitra ini sudah tahu apa itu konseling, proses konseling ini? Karena saya tidak pernah mengikuti proses konseling, saya belum tahu apa itu maksudnya konseling. Oke, kalau begitu Ibu beri gambaran tentang proses konseling kita hari ini ya. Proses konseling itu adalah suatu proses yang kegiatan pemberian layanan yang dilakukan oleh konselor. Konselornya itu Ibu kepada konselingnya itu Mas Fitra, agar tercapainya penyelesaian masalah si konseling, permasalahannya Mas Fitra nanti. Di dalam proses konseling ini itu terdapat beberapa azas yang umum, Mas. Misalnya seperti kesukarelaan. Mas Fitra tadi bilang ke sini kan datang ke sini karena rekomendasi temannya, tapi Mas Fitra sendiri sebenarnya butuh untuk melakukan proses konseling hari ini. Mas Fitra datang secara sukarela. Iya, Bu, sukarela. Kemudian azas yang selanjutnya adalah keterbukaan. Jadi Ibu harap nanti Mas Fitra menyampaikan permasalahan Mas Fitra ini secara terbuka, tidak ditutup-tutupi. Biar kita itu mudah untuk mencari jalan keluarnya seperti itu. Kemudian ada azas kerahasiaan. Jadi apa yang kita bicarakan pada proses konseling ini itu tidak akan bocor kepada siapapun, hanya Ibu dan Mas Fitra yang tahu seperti itu. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Oh iya, itu kerahasiaannya itu berarti hanya kita yang tahu, Ibu? Iya, itu hanya kita yang tahu. Gimana? Apa Mas Fitra sudah paham dengan apa itu proses konseling? Saya sudah paham apa itu proses konseling. Oke, di dalam proses konseling ini nanti kita janjian waktu ya, Mas, biar lebih enak aja. Kira-kira Mas Fitra butuh waktu berapa menit atau berapa jam untuk melakukan proses konseling ini? Kalau biasanya itu berapa menit ya, Bu, orang-orang melakukan konseling? Biasanya sih ada yang 20 sampai 45 menit. Kalau Mas Fitra
nanti mungkin dengan waktu 20 menit sudah cukup, ya nanti kita bisa akhiri langsung sih Mas. Ya udah Bu, kalau begitu saya minta waktu 20 menit saja itu. Oke, berarti kita nanti proses konselingan hari ini kita lakukan selama 20 menit ya. Baik Bu, siap. Apa Mas Fitra sudah siap untuk melakukan proses konseling? Siap Bu, saya sudah siap. Oke, kalau sudah siap, Ibu mulai tanya dulu. Apa sih yang membuat Mas Fitra itu datang ke sini? Saya itu gini, merasa kan ini saya mau UN ya. Saya itu merasa seperti menyepelekan UN gitu loh Bu. Seperti acuh, kalau tidak acuh terhadap UN seperti itu. Nah, padahal saya itu kan dulu kalau waktu UN, SD, SMP itu saya sangat antusias menyambutnya. Nah, saya agar nilainya bagus ujian nasional itu saya mengikuti les seperti itu Bu. Nah, tapi UN pada yang akan saya hadapi pada sekolah menengah atas kali ini, saya itu seperti nggak peduli, nggak antusias, tidak acuh seperti itu. Akhirnya saya merasa menyepelekan. Itu bagaimana ya Bu solusinya Pak? Biar saya tidak seperti itu Bu. Ya, Mas Fitra tadi bilang kalau Mas Fitra saat ini menyepelekan UN, padahal sebentar lagi mau UN. Padahal dulu-dulunya Mas Fitra juga waktu SMP, SD itu Mas Fitra juga kalau mau UN kan jelas. Lalu apa sih yang membuat Mas Fitra ini malas untuk mengejar UN seperti itu? Jadi Mas Fitra menyepelekan UN seperti itu. Ya entah kenapa ya Bu, saya seperti kehilangan motivasi. Terus saya itu menganggap kan sekarang tidak penting. Tapi kan pada aslinya itu penting ya Bu. Juga tertulis di SKUN nanti nilai UN-nya. Nah, terus saya tuh ikut-ikut teman saya Bu sebenarnya. Teman saya itu karena yang penting ngerjain nanti pasti lulus seperti itu Bu. Nah, akhirnya yaitu saya menyepelekan UN dan nasional itu. Oh, jadi bisa disebutkan Mas Fitra ini terpengaruh oleh temannya yang juga menyepelekan UN seperti itu. Iya Bu. Karena itu kan setiap hari saya bermainnya bareng sama teman-teman yang kebetulan yang menyepelekan UN itu Bu. Seperti itu. Tapi menurut Mas Fitra ini UN itu penting nggak sih buat Mas Fitra? Mas Fitra ini butuh nggak sih nilai UN ini? Ya, sebenarnya itu penting Bu. Misalnya saya kemarin waktu ujian nasional SD sama SMP kan saya itu antusias dan tekun. Itu kan berarti saya menganggap penting ya Bu. Nah, akhirnya dari nilai UN itu kan saya bisa masuk ke sekolah tujuan saya yang saya inginkan seperti itu Bu. Tapi ya gitu, sekarang kok malah seperti ini gitu Bu. Itu saya bingung gimana cara membangkitkan. Sebelumnya menurut Mas Fitra ini apa sih yang membuat motivasi Mas Fitra untuk belajar itu menurun? Mungkin karena saya itu sering bermain, terus belajar saya ketika semakin menginjak kelas yang tinggi, yang kelas yang naik itu malah semakin menurun itu. Jadi Mas Fitra ini kurang belajar karena terlalu banyak bermain dengan temannya ya, seperti itu. Iya, itu mungkin ya karena berdampak pada motivasi juga. Oke. Lalu gimana orang tua Mas Fitra? Apakah orang tua Mas Fitra tidak mendampingi Mas Fitra ketika belajar atau menyuruh Mas Fitra untuk
belajar seperti nak misalnya gini, nak sebentar lagi kamu ujian kok kamu nggak belajar, kok kamu malah main terus. Apakah orang tua Mas Fitra tidak pernah melakukan hal seperti itu? Kalau saya mulai SMA ini sangat jarang sekali Bu, bahkan ya tidak pernah seperti itu loh Bu. Terus bahkan orang tua saya juga itu nggak tahu kalau besok misalnya saya TS, UAS seperti itu nggak pernah tahu. Terus kalau ini kan mau UN itu juga belum saya kasih tahu. Tapi gimana komunikasi Mas Fitra sama orang tuanya itu baik-baik saja atau gimana? Ya sebenarnya baik-baik saja Bu. Tapi mungkin kalau orang tua saya tahu kalau saya tidak antusias seperti mengajukan UN-nya akan datang, mungkin akan marah kalau tahu seperti itu. Berarti sebenarnya orang tua Mas Fitra itu sebenarnya memperhatikan sekolah Mas Fitra ya, tapi Mas Fitra ini untuk kali ini UN ini belum ngomong ke orang tuanya. Apakah Mas Fitra ini tidak berniat atau tidak mempunyai pikiran untuk berbicara kepada orang tuanya bahwa sebentar lagi akan ujian nasional? Sebenarnya sih ini mau ngobrol, tapi takutnya saya nanti malah dimarahin. Kok ujian nasionalnya tinggal sebentar lagi kok tidak mengikuti les. Sebenarnya ini kan kalau ujian nasional saya pasti les seperti itu dalam kurun waktu ya kurang 3 bulan atau 2 bulan itu saya les seperti itu. Lantas apa sih yang membuat Mas Fitra itu tidak ngomong langsung kepada orang tua Mas Fitra kalau misalnya 2 bulan sebelum UN ini atau 3 bulan sebelum UN ini? Ya karena itu Bu, males. Terus saya tidak antusias menghadapi UN. Terus karena saya ya itu Bu mulai kehilangan motivasi belajar, apa ya, menganggap remeh UN tidak penting seperti itu ya. Jadinya saya cuma ya seadanya aja menjalani, tidak terlalu berharap nilai ujian nasional yang tinggi. Oke, sebenarnya mau tanya, ini Mas Fitra ini sekolahnya masih online atau sudah tatap muka? Sebagai sih Bu, dijadwal sih Pak. Kalau saya masuknya itu seminggu 3 kali, dari Senin, Rabu sama Jumat seperti itu Bu. Cuma setengah hari juga masuk. Oh, jadi sudah mulai ada tatap muka ya, berarti sudah ada interaksi dengan guru. Lalu apa sih usaha yang mungkin sudah Mas Fitra coba untuk membalikan motivasi belajar Mas Fitra untuk kembali memiliki semangat untuk ujian nasional, mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian nasional? Sebenarnya yang sudah saya lakukan itu cuma sedikit sekali dulu. Misalnya ya saya baca-baca buku itu panduan ujian nasional punya kakak saya, itu saya baca-baca sedikit. Terus saya mengurangi bermain dengan teman-teman saya seperti itu. Ya cuma itu aja sih yang sudah saya lakukan. Oke, berarti Mas Fitra ini sebenarnya sudah melakukan usaha sedikit-sedikit ya, dengan tadi manajemen sudah mengatur waktu bermainnya lebih dikurangi, terus sudah mulai coba belajar. Terus setelah lulus dari sekolah ini, apa sih tujuan Mas Fitra? Apa sih cita-citanya, mau bekerja atau mau kuliah dulu? Kalau rencana saya setelah lulus SMA ini saya mau kuliah dulu. Mau ambil jurusan apa ya, manajemen di Solo, di UNN seperti itu. Mas Fitra udah tahu syarat-syaratnya untuk masuk ke universitas tersebut? Tahu sih Bu, tapi cuma dikit-dikit bagian-bagian kecilnya saja seperti itu.
kan itu kan juga membutuhkan nilai ya Mas. Jadi kalau Mas Fitra ini tidak mau belajar atau malas-malasan untuk belajar, belajar untuk UN, acuh pada nanti ujian nasional, nanti gimana kalau Mas Fitra misalnya nggak keterima di universitas yang Mas Fitra inginkan? Nah, ya jangan Bu. Kalau bisa ya apa yang saya rencanakan ya bisa saya wujudkan. Mungkin ya saya akan lebih giat lagi untuk nilai seperti nilai UN seperti itu. Oke, jadi Ibu berikan sedikit saran ya. Sebenarnya Mas Fitra ini mulai mengatur waktu, mengatur diri untuk belajar, jangan malas-malasan. Kembalikan motivasi belajar Mas Fitra yang dulu. Apa yang membuat Mas Fitra dulu semangat belajar? Apa yang Mas Fitra cita-citakan? Mas Fitra kan tadi pengen kuliah di jurusan manajemen di Solo ya. Ya itu kemudian mungkin Mas Fitra bisa ngomong ke orang tua untuk ikut les sebelum terlambat. Ini kan UN masih kurang berapa bulan sih? 1 bulan. Oke, UN kurang 1 bulan, mungkin Mas Fitra juga masih bisa mengikuti les untuk ujian nasional nanti kan biar kita dapat ilmu tambahan. Mungkin Mas Fitra untuk yang pertama, langkah yang pertama coba ngomong ke orang tua dulu gimana solusinya. Kemudian nanti kalau sudah Mas Fitra tentukan sendiri gimana tujuannya Mas Fitra sebelumnya, gimana Mas Fitra mengembalikan motivasi belajar Mas Fitra, seperti itu. Ya Bu, siap. Saya akan mencoba seperti yang Bu sarankan tadi, terutama ngobrol ke orang tua tentang UN ini, terus mungkin saya akan mengikuti les lagi walaupun waktunya tinggal sebulan. Ya syukur-syukur walaupun tinggal sebulan nanti mendapatkan tambahan ini ya Bu, seperti itu. Sebelumnya dulu-dulu itu apa sih yang menjadi motivasi Mas Fitra untuk semangat untuk belajar ketika ujian nasional itu? Ya karena saya ingin itu Bu. Dulu kan kalau mau masuk sekolah kan yang diminta kan tergantung dananya, nilai ujian ya. Terus makanya Bu, dengan adanya itu ya saya motivasi saya tinggi seperti itu. Nah, sedangkan kalau UN SMA ini kan katanya nggak mempengaruhi kelulusan seperti itu yang membuat saya malas tidak antusias atau meninggalkan. Jadi ya walaupun sebenarnya nilai UN ini tidak berpengaruh pada kelulusan, tapi Mas Fitra itu harus belajar karena itu juga kebutuhan Mas Fitra kedepannya. Kan Mas Fitra juga mau ambil kuliah nanti, siapa tahu ilmunya kan bisa digunakan ketika kuliah nanti atau kehidupan selanjutnya kan mungkin juga akan berguna. Jadi mulai dirubah pola pikirnya Mas Fitra ini untuk lebih belajar, untuk mengurangi rasa malasnya, untuk membangkitkan lagi semangat dalam dirinya. Ya Bu, saya akan berusaha mencoba agar tujuan utama saya, rencana utama saya itu tercapai. Seperti tadi ingin masuk kuliah di Solo jurusan manajemen dan terutama bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Oke, udah bener sih apa yang Mas Fitra usahakan tadi, mungkin lebih ditingkatkan lagi usahanya, lebih semangat lagi ya Mas ya. Mungkin Mas Fitra cari motivasi yang benar-benar mendorong Mas Fitra ini untuk belajar lebih giat, terutama ingat bahwa Mas Fitra itu punya cita-cita masuk di kampus yang Mas Fitra cita-citakan dari dulu. Seperti Mas Fitra ketika SD mau masuk SMP, mau ke sekolah favorit kan, kemudian Mas Fitra juga berusaha giat belajar
sampai masuk SMA pun seperti itu. Kemudian Mas Fitra sekarang ingin kuliah, jadi ingat kembali motivasi belajar Mas Fitra itu. Ya Bu, saya akan seperti yang Ibu katakan tadi, terus melanjutkan semangat yang terutama ya. Dan saya akan fokus terhadap rencana yang akan saya capai. Saya akan melakukan hal itu secepat mungkin. Mungkin habis pulang ini saya akan ngobrol ke orang tua saya. Ya, coba dibicarakan dulu dengan orang tuanya. Soalnya kan waktu UN juga sudah mepet. Nanti biar mudah tempat orang tuanya mencarikan tempat les. Ya Bu, terima kasih Bu ya sarannya yang diberikan tadi, membuat saya semangat lagi seperti itu. Gimana? Udah merasa puas atau belum dengan proses konseling kali ini? Saya rasa sudah Bu, dengan saya kembali bersemangat untuk antusias dengan UN ini. Oke, dari kegiatan konseling kita hari ini, apa sih yang dapat Mas Fitra simpulkan dari permasalahan ini? Yang saya dapat saya simpulkan, kita harus tetap mempertahankan motivasi Bu, terutama motivasi untuk mencapai sesuatu rencana gitu ya. Nah, dan kita juga harus tidak boleh menyepelekan suatu hal, walaupun hal itu tidak begitu mempengaruhi terhadap hasil itu. Misalnya tadi tidak menyepelekan UN dan nasional, walaupun tidak begitu besar mempengaruhi lulusan gitu. Oke, jadi bisa Ibu simpulkan kegiatan konseling hari ini bahwa Mas Fitra ini merasa bahwa Mas Fitra ini menyepelekan UN yang akan datang karena Mas Fitra merasa malas untuk belajar, dan Mas Fitra juga terpengaruh oleh teman-temannya karena juga menurut teman-teman Mas Fitra bahwa nggak apa-apa nggak belajar, nanti kalau kita UN langsung dikerjakan itu bakal bisa gitu, karena nilai UN tidak mempengaruhi kelulusan seperti itu. Kemudian Mas Fitra tadi sudah berusaha untuk mencoba mulai belajar, menghilangkan rasa malas, mengembalikan motivasi belajar Mas Fitra, dan Mas Fitra juga akan berusaha ngomong ke orang tua Mas Fitra bahwa sebentar lagi UN seperti itu. Kemudian langkah-langkah yang Mas Fitra pilih tadi juga sudah tepat, dan tadi Mas Fitra sudah menerima apa yang Ibu sarankan. Apakah masih ada yang ingin disampaikan kepada Ibu? Saya rasa tidak ada Bu, sudah cukup. Oke, kalau Mas Fitra merasa sudah cukup, waktu sudah sekitar 20 menit, apakah kita bisa menutup kegiatan konseling hari ini? Silakan Bu, saya rasa sudah bisa karena saya sudah mengetahui solusi dan apa yang harus saya lakukan ke depannya. Oke, kalau begitu kita bisa akhiri ya. Ngomong-ngomong, habis ini Mas Fitra mau kemana? Mau langsung pulang atau ke mana gitu? Saya langsung pulang Bu, mau ngomong sama bapak ibu saya tentang tadi. Oke, bagus sekali. Terima kasih untuk Mas Fitra atas kedatangannya, sudah mau terbuka dengan Ibu, sudah mau bercerita dengan Ibu, sudah percaya dengan Ibu. Saya menghargai kedatangan Mas Fitra ke sini. Kalau begitu Mas Fitra boleh pulang, hati-hati di jalan ya Mas. Ya Bu. Oke. Terima kasih Bu sekali lagi